Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dzalikal kitabu. Kitab itu maksudnya adalah kitab Al-Quran yang kita baca sekarang, yaitu sebanyak 30 juz, kemudian ada 114 surat, kemudian ayatnya itu banyak ikhtilaf. Kalau ulama Makkah mengatakan ayat-ayat Al-Quran itu ada 6.228 ayat. Ulama Madinah beda juga. Ulama Madinah menyatakan ayat-ayat Al-Quran jumlahnya itu ada 6.214. Kemudian ada juga menurut riwayat. Jadi penghitungan ayat Al-Quran itu ada yang berdasarkan penelitian hadis, ada yang berdasarkan penelitian secara manual. Kemudian masyhurnya ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran ini itu jumlahnya adalah 6.236 ayat. Itu menurut riwayat Kufah. Kalau menurut riwayat lain, kursi 6.214 ayat. Menghitung ayatnya ya, itu bingung, tidak ada yang tepat. Itu buktinya apa? Bahwa Quran itu sangat luar biasa. Kemudian huruf-hurufnya itu ada 1.027.000 huruf. Wallahu a'lam bishawab. Kita kembalikan semua itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dzalikal kitabu, jadi kitab tersebut la raiba fihi, itu tidak bisa diragukan. Ai hadzal kitab alladzi yaqra'uhu 'alaikum rasuli Muhammadun la syakka fihi annahu min indi. Yang dimaksud kitab itu adalah bukan kitab-kitab biasa, tapi kitab yang dibaca oleh utusanku, kata Allah, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La syakkah, itu tak boleh diragukan. Satu huruf kita meragukan Al-Quran, hukumnya tidak beriman, artinya kufur. Satu huruf atau satu harokat sekalipun, apalagi masalah makna yang salah, makanya Al-Quran itu hanya bisa ditafsiri dengan Al-Quran. Ketika masih saja tidak bisa dipahami, maka mesti ditafsiri dengan hadis. Ketika hadis itu tidak bisa, maka mesti dengan ijma', kaulnya para alim ulama, mujtahid mutlak, seluruh dunia. Pendapatnya itu seperti apa yang paling masyhur, yang masuk pada kalangan awam, yang masuk kepada kalangan para kiai, para asatidz, semuanya. Jadi fa'in amantum bihi hadaitukum, apabila kalian itu iman, kata Allah, percaya, kata Allah, kepada Al-Quran tersebut, hadaitukum, maka kalian statusnya sudah terhidayahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amantum, percaya dengan Al-Quran, percaya bahwa Al-Quran itu adalah imamuna, imam kita. Jadi ketika kita beriman percaya, iman percaya bahwa ketika Al-Quran itu menyatakan janganlah engkau berjudi, janganlah engkau berzina, kemudian kita percaya dan diyakini dengan hati, kemudian dilakukan dengan perbuatan, hadaitukum, maka itulah hidayahmu, kata Allah. Jadi ketika seseorang itu minta hidayah, sejatinya harus memahami Al-Quran, paling tidak membaca Al-Quran. Al-Quran dibaca dapat pahala meskipun kita
tidak mengetahui artinya. Artinya sangat dianjurkan. Tapi bacaan-bacaan lain ketika kita tidak paham artinya itu tidak akan diterima. Ibaratnya kita berdoa tidak tahu apa tujuan kita tidak tahu. Namun para alim ulama itu dan Islam itu rahmat lil alamin, meskipun kita tidak tahu arti dan tujuan doa tersebut, namun kita tahu bahwa doa itu adalah sunnah. Tapi terkabul dan tidaknya jangan diragukan pula, pasti terkabul karena itu adalah janji Allah Subhanahu wa taala. Doa pun tidak dikabulkan. Nah, itu tidak beriman lagi nanti kepada Al-Qur'an. Ud'uni astajib lakum. Berdoa mintalah kalian kepadaku, kata Allah. Astajib lakum, maka pasti akan kuijabah, kata Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita tidak percaya sama itu, maka kita tidak beriman statusnya kepada Al-Qur'an, tidak percaya kepada kalamullah. Namun doa tersebut, ini yang jadi misteri kita ini. Karena kita ini banyak kemauan, tapi doa itu tidak pernah dikabul-kabul karena itu. Jangan seperti itu, makin jauh doanya. Karena apa? Terkabulnya doa itu kepada apa yang Allah pilih, bukan kepada apa yang kita pilih. Kita memilih kita sebagai seorang yang kaya, berwibawa, menjadi pejabat. Tapi Allah tidak memilihkan itu, karena itu tidak cocok bagimu. Kau akan bahaya ketika kau menjadi seorang pejabat, kata Allah Subhanahu wa taala. Doanya tidak dikabul-kabulkan. Doa itu pasti dikabul, kata Allah Subhanahu wa taala. Namun terkabulnya itu bukan karena kehendak kita, tapi karena kehendak Allah. Kayaknya susah untuk diterima, karena ini merupakan etika kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh, anak dengan orang tua lah yang paling enak itu. Orang tua itu lebih tahu karakter anak saya ini seperti apa. Kok sekarang tiba-tiba anak ini meminta modal sebanyak 1 miliar atau 100 juta. Kalau ku berikan anak ini habis modal ini nanti. Kenapa demikian? Karena orang tua itu lebih tahu karakter anak tersebut. Ini orangnya pemboros, orangnya suka berjalan. Tidak dikabulkan. Kenapa? Karena kalau diberikan menjadi mudarat bagi anak itu. Begitu pula dengan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, mudah-mudahan saya jadi pejabat negara. Mudah-mudahan saya jadi seorang kiai ulama. Itu yang dipinta oleh kita. Bagus. Itu artinya mengatur kehidupan. Namun terkabulnya itu jangan menurut apa yang kita inginkan, tapi menurut keinginan Allah, bukan keinginan kita. Karena Allah yang lebih tahu kualitas diri kita. Makanya para alim ulama, orang tua zaman dulu itu selalu bilang ngaji diri. Artinya sebatas apa kemampuan kita, sebatas apa kelebihan kita, itu harus kita pahami. Jadi ketika kalian semua umat manusia percaya kepada Al-Quran, hadaitukum, maka statusnya kalian itu mendapatkan hidayah. Manusia itu bukan menunggu hidayah, tapi mencari tahu hidayah. Ini terbalik kadang-kadang manusia yang menuntut Allah. Beri hidayah dulu, saya baru ke masjid. Itu kan aneh. Banyak sekali kesalahan kita di situ. Artinya secara tidak langsung kita pun mengatur Allah Subhanahu wa taala. Allah itu Maha tahu. Maka kita harus berhati-hati, beretika kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa illam tu'minu bihi azabtukum. Sebaliknya, apabila kalian tidak percaya kepada ayat-ayatku, tidak percaya kepada Al-Quran yang telah dibaca oleh Rasulullah, maka azabtukum, maka aku akan mengazab kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Simple, Allah Subhanahu wa taala mendikte manusia itu simple. Kalau kalian percaya, maka kalian mendapat hidayah. Kalau kalian tidak percaya bahwa doa itu telah aku kabulkan, kata Allah, azabtukum, maka aku akan menyiksa kalian. Bukan kebahagiaan yang kalian dapat, kesengsaraan yang kalian dapat itu sudah dari zaman dahulu. Dari zaman Rasulullah, Quran turun pun sudah demikian. Tak percaya bahwa mencaci maki, menceritakan aib dan keburukan sesama itu dilarang oleh Allah. Azabtukum, maka aku siksa kalian, kata Allah Subhanahu wa taala.
Tidak percaya bahwa memerintahkan kebaikan, mencegah keburukan itu perintah-perintah Allah. Mendirikan solat itu adalah perintah Allah. Tak percaya itu azabatukum. Maka disiksa kalian olehku, kata Allah Subhanahu wa taala. Fihi hudal lil muttaqin. Sejatinya kitab itu merupakan hidayah bagi orang-orang yang takut tok. Sebagian hati, sebagian orang, sebagian pikiran itu berpikir demikian. Kalau memang Allah itu hebat, kalau memang Allah itu maha berkuasa, kenapa tidak dihidayahi semua sealam dunia? Tidak mungkinlah. Kalau Allah berkehendak itu apapun bisa. Namun Allah itu maha kasih dan sayang. Silahkan kau tidak takut kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Tidak masalah. Karena apa? Karena apa yang kita lakukan ibadah, apa yang kita lakukan kemaksiatan itu tidak mengurangi dan tidak menambah sedikit pun kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau bos kan lain. Kalau bos dunia maksudnya, raja dunia maksudnya. Ketika dia kerja mempunyai karyawan 1000 seandainya. 100 karyawannya tidak kerja, merengut minta ampun, banyak kerugian saya, kata dia. Tapi Allah itu kan tidak. Jadi jangan menuntut bahwa manusia itu harus muslim semua, enggak ada. Bahaya itu nanti. Allah saja, intinya Allah itu mengeluarkan, memberikan rahmat, memberikan air, memberikan makan, minum, terserah air itu mau dijadikan emas, terserah kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalikal kitabul la raiba fihi, bahwa kitab yang aku turunkan, Al-Qur'an itu kalamku, kata Allah. Hudan lil muttaqin, itu menjadi petunjuk bagi kalian. Silahkan kalian hidup di alam dunia sesuka hati kalian. Tapi ingat, kata Allah, bahwa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tak aku ciptakan umat manusia, jin, illa liya'budun, hanya untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mempercayai, tidak meragukan Al-Quran, bahwa Al-Quran itu dari Allah, itu juga termasuk ibadah, yaitu hudan lil muttaqin, hidayah, petunjuk bagi diri kita, ditunjuk kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini jalan yang baik, ini jalan yang tidak baik. Jangan menyesali, ya Allah, ngapa hidup saya susah macam gini, ya Allah. Ngapa anak saya matinya, lidahnya terkeluar, terjeler, ya Allah. Jauh-jauh hari Allah sudah memberitahu. Dalikal kitabul la raiba fihi. Kitab Al-Quran itu tak bisa diragukan, itu merupakan hidayah bagi kalian. Kenapa kalian tidak mau menyentuhnya? Kenapa kalian sedikit pun tidak ingin tahu tentang firman-firmanku, kata Allah. Begitu kalian mati dimatikan talqin. Imamuna Al-Quranul Karim, imamku adalah Al-Quran. Hidup itu tidak kenal dengan Al-Quran, tak mau pegang Al-Quran itu kan tidak mungkin. Karena Quran itu diakuinya, diyakininya, Quran itu imamuna, imam kami, ya Allah. Artinya Quran itu menjadi hidayah bagi orang yang takut saja. Tak masalah orang-orang ngolok kita, apa ngaji terus gini gitu. Tak masalah. Allah sudah tidak memaksakan. Hanya Allah memberi kabar. Kitab Al-Quran itu adalah hudan. Petunjuk bagi kalian. Petunjuk bagi kalian yang bertakwa, yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Hudan ini apa? Rahmatan li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bahwa Quran itu tidak mencekal kita, tidak. Tapi Quran itu rahmat li ummati Muhammad, yaitu rahmat kasih sayang Allah. Bentuk kasih sayang Allah itu kepada diri kita. Kita dituntun oleh Allah. Dipegang, ibaratnya kita bawa anak kita yang kecil ke dalam hutan, melewati jembatan yang banyak lubang, jadi tuntunnya kita. Dituntun. Kan nyaman dituntun. Seperti Rasulullah ke Isra Mi'raj, itu kan diperjalankan, bukan dia berjalan. Mana bisa? Benda dijalankan. Kalau dijalankan itu kan masuk akal lah. Pergi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Hanya dengan waktu yang tidak masuk akal. Benda dia dibawa. Semut seandainya pergi ke Teluk Batang 1 hari, tidak mungkin bisa. Tapi kalau kita membawa semut tersebut, bisa nyampai ke Pontianak dalam jangka waktu 1 jam. Jadi jelas nih bahwa Al-Quran itu mesti kita imani, percaya.
Al-Quran itu merupakan hudan, hidayah untuk diri kita. Bukan untuk mempersulit hidup kita, tapi itu hidayah buat diri kita. Kalau tidak ada Al-Quran, mau kemana gitu? Nemu orang zina, kita zina. Sakit hati sendiri dengan orang, sakit hati sikit, tidak pakai santet lagi dah. Langsung pakai pangkong. Karena sudah tidak ada hidayah, tidak ada petunjuk. Jadi kita harus menghargai firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak kita membacanya. Meskipun dalam satu hari, pasti yakin saya semua orang dalam satu hari itu baca Al-Quran dia, pasti. Meskipun tak nampak di masjid ini. Baca Alhamdulillahirrabbilalamin sudah Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim juga Al-Quran. Cuma batasannya saja. Jadi jangan berprasangka bahwa saya ini tidak baca Quran, tidak ngaji, tidak nyaman, tidak enak. Udah baca dalam solat itu sudah 5 kali. Sekalipun orang solat sehari semalam tetap itu sudah baca Al-Quran. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Meskipun tidak paham. Tapi kita ikhlas. Ada berkahnya kalau Al-Quran itu. Kemudian siapakah orang-orang yang bertakwa itu? Apakah dia putih, apa dia hitam, apa dia tinggi, apa dia rendah? Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Ternyata bukan seperti yang kita kira. Orang takut itu bukan orang yang dibawakan parang lalu lari. Orang takwa itu bukan orang yang takut ditangkap razia, bukan. Tapi mereka yang takwa itu adalah yu'minuna bil ghaib, mereka yang percaya, meyakini, membenarkan dengan hati, yasdiquna bima ghaba anhum minal jannati wan nar. Hatinya membenarkan adanya yang ghaib, yang tak nampak oleh mata. Apa itu? Al-jannah, yaitu surga, wan nari, dan neraka. Mulut dia menyatakan alladzina yu'minuna bil ghaib, kemudian hatinya membenarkan bahwa surga itu ada. Kalau dia telah meyakini bahwa surga itu ada, maukah mencuri? Maukah minum khamar? Maukah membuat kerusakan di dalam muka bumi? Saya rasa tidak. Meskipun dia tidak tahu hukumnya, tapi dia yakin dalam hati bahwa surga itu ada. Berarti orang baik itu masuk surga. Tidak mungkin dia melakukan kejahatan. Karena yang jahat itu dapatnya neraka. Kemudian yang baik dapatnya surga. Hidup tenang, mati tidak jadi bangkit, kata orang Melayu. Karena jasadnya itu sudah kebanyak kemaksiatan, mati, dimasuki hantu, bangun lagi, bangun katanya. Tipu daya setan. Setan, jin itu sama dengan kita, mempunyai cita-cita dia. Cita-citanya itu pengen zina, pengen membunuh seperti manusia, pengen minum kopi seperti manusia, pengen makan seperti manusia. Tapi tidak bisa, karena itu sudah takdir baginya. Kau dijadikan dari api, maka kau tak bisa minum air. Kau dijadikan dari api, kau tak bisa makan nasi. Kau tak bisa nginjak tanah, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, gimana caranya nih, kata setan dia. Digodanya lah manusia itu. Ya Allah, aku goda dia. Umat-umat manusia semuanya. Silakan, kata Allah. Memang gue pikirin. Mau digoda gimana pun, asal kau mampu, asal kau bisa memperdaya manusia. Silahkan, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu lembutnya, Al-Latif. Allah itu begitu lembutnya. Kalau kau berhasil, berarti ya ikut kaulah orang itu. Kalau tak berhasil, berarti dia hambaku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Simple Allah itu. Karena keinginannya yang kuat, bagaimana cara dia makan api, makan ayam, makan nasi, roti, kue-kue. Nah, menjadi khaddam lah dia. Setan itu menjadi khaddam manusia. Datang dia, datang mimpi baca ini. Tangannya ke atas kan, lalu hentakkan ke bumi, kata dia. Orang jadi tunduk semua. Ditesnya tunduk, bujur orang tuh. Namanya jin. Kan hebat. Nah, percayalah dia. Akidahnya begini hilang. Allahu Akbarnya hilang. Maha besar Allah itu hilang. Maha besar jin yang ada. Karena dia ini khaddam jin tersebut selalu digunakan. Mana ada yang gratis? Kita sama-sama manusia, tidak ada gratis. Disuruh-suruh anak buah. Apalagi jin.
Kutuntut kau, kata jin. Kau berbuat baik pun itu melaluiku, kata dia. Nah, begitu dia sakit, semangatnya lemah, semua saraf dikunci, badan tak bisa bergerak, paru-parunya dikunci, semuanya. Tup, masuk. Dum, kata timbul dalam kuburan. Nah, cuman hidupnya tidak sempurna. Matanya terkeluar, segini, berjalan gentayangan, bayangannya. Makanya dalam film ada bayang. Nah itu dia. Jasadnya itu mau jasad cita-cita jin setan itu. Mau memakai jasad kita supaya dia itu bisa minum, bisa berzina, bisa hura-hura, bisa enak-enakan, bisa dirasakan. Gitu. Tak bisalah. Karena memang dia itu sudah ditakdir oleh Allah, diciptakan dari api. Ya api itulah. Jadi kalau tidak punya mantra, tidak punya apa lewat hutan gelap-gelap, merokok ya. Itu sama-sama api, gitu dia. Hilang. Kan ada istilah seperti itu. Orang ngomong, hidupkan rokok. Biar tidak takut, gitu dia. Ini sama-sama api. Apalagi manusia, marah sedikit manusia itu, apinya itu lebih bara lagi daripada apinya jin setan. Jadi jin itu melihat manusia ketika aura itu marah, maka kelihatan seperti api, kabur dia. Ini bersama-sama dengan aku. Orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang beriman, percaya bil ghaibi dengan adanya neraka dan sorga. Tak cuma hanya itu, wasirat wal mizan. Percaya dengan adanya siratul mustaqim. Itu tidak boleh kita tidak percaya. Jangan dibayang-bayangkan, tidak mungkin nyampai gitu. Cukup kita beribadah kepada Allah, makan yang cukup, kerja, ibadah. Tidak harus membayangkan siratul mustaqim itu seperti apa. Yang jelas itu harus dibenarkan dengan hati. Wal mizan, adanya timbangan bahwa manusia ini yang baik, timbangannya baik, yang buruk, timbangannya buruk. Itu kan sesuatu yang al-ghaib, yang tak nampak mata. Maka itu harus dipercayai, diimani, dipercayai. Semua orang percaya. Wal ba'tsuh, percaya bahwa kita itu kelak kita dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Kelak ketika hari kiamat, langit di genggaman tangan Allah, kemudian bumi berada di genggaman tangan kirinya Allah, kemudian Allah berkata, "Anal mulk." Saya raja sekarang ini. Kata, itu langsung Allah. Enggak main-main itu. Udah hari terakhir itu. Enggak ada ampunan, enggak ada bismillah, enggak ada Al-Qur'an, enggak ada hadis, tidak ada ilmu lagi pada waktu itu. Anal mulk, kata Allah. Aku raja. Aina mulukud dunia? Mana raja-raja dunia? Ainal mutakabbirun? Mana orang-orang yang sombong? Ainal jabbarun? Mana orang-orang yang angkuh ketika hidup di alam dunia? Tidak ada lagi yang berkuasa, kata Allah, selain daripada kekuasaanku. Jangan sampai hari itu, sampai kita di akhir-akhir itu, kita tidak bersyahadat kepada Allah, kita tidak husnul khotimah. Semoga kita semua menjadi orang yang husnul khotimah, amin ya rabbal alamin. Meskipun masuk ke neraka sementara pembersihan, tapi kalau sudah asyhadu an la ilaha illallah, tetap kita menjadi ahli surga juga. Hisab, adanya perhitungan bahwa kita menolong orang itu dibalas dengan kebaikan, kita berbuat jahat kepada orang itu dibalas dengan keburukan, bahwa hati kita yang mempunyai rasa tidak baik kepada seseorang pun itu semuanya kelak dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Buktinya mana? Inna sam'ah wal basar wal fu'adah, bisikan hati, pikiran, pendengaran, semuanya itu kelak diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah itu tidak mempersulit hidup kita, tapi di dalam hati kecil orang itu selalu bersalah. Ketika dia itu berbuat kemaksiatan, itu pasti dihantuinya. Fungsinya orang yang sembahyang, fungsinya orang yang beribadah dengan orang yang tidak beribadah. Yang beribadah kepada Allah itu akan membuat orang itu hatinya berbolak-balik, bolak-balik.
Sebelah puasa, sebelah tak puasa. Yang tak puasa itu berbolak-balik, tidak nyaman lah apa. Tidak nyaman dengan orang yang puasa. Dari hidup itu sudah dibolak-balik oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi kelak dia mati. Jadi alladzina yu'minuna bil ghaib itu adalah orang yang tidak hanya mengucapkan dengan lisan tapi juga membenarkan dengan hati. Itu yang dimaksud dengan alladzina yu'minuna bil ghaib, percaya bahwa Allah itu ada, percaya bahwa Al-Qur'an itu hidayah bagi orang yang bertakwa, percaya adanya neraka dan surga, percaya pada adanya Shiratal Mustaqim wal mizan, timbangan. Itu ada dalam hati, tertanam menjadi darah daging di dalam hati tersebut. Maka itulah yang menjadi benteng kita menuju jalan ke kuburan. Kita ini hamba Allah, untuk balik ke rumah jak kita mau diantar dengan orang. Mati kita diantarkan. Biarpun bertetangga dengan kuburan diangkat orang kita. Kenapa? Karena kita itu adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Apalagi urusan doa, maka kita tidak boleh mengatur kepada Allah. Jalani sunnah-sunnahnya Rasulullah. Banyak-banyak berdoa. Apapun yang terjadi, bagaimanapun bentuk rupa kita, bagaimanapun pangkat jabatan kita, kita tetap statusnya sebagai hamba Allah. Kita tetap statusnya menghamba kepada Allah dan tidak bisa berbuat apa-apa. Semampu kita berbuat kalau ingin jadi orang yang sukses, baik, banyak harta, kerja. Kalau sudah kerja mati-matian masih saja seperti itu, berarti sadari bahwa itu adalah darisan takdir dari Allah Subhanahu wa taala.